Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau pengantar farmakokinetika itu, eee, banyak teorinya. Jadi tentang dasar-dasar kenapa sih kita harus mempelajari farmakokinetika suatu obat. Terus farmakokinetika itu apa? Sebenarnya kita sudah singgung ketika kita mempelajari farmakologi. Farmakologi di semester berapa ya farmakologi ya? Di semester 3 ya kemarin ya? Iya, Bu. Mhm. Jadi, di sini kita akan kalau kemarin kita sudah singgung ketika mempelajari farmakologi, maka sekarang kita akan lebih, spesifik mempelajari tentang farmakokinetika. Farmakokinetika ini kan, akan mempelajari bagaimana nasib obat di dalam tubuh. Jadi setelah obat masuk ke dalam tubuh, apa sih yang terjadi pada obat tersebut? Nah, itulah yang disebut sebagai fase farmakokinetika. Ketika obat itu memberikan efek farmakologi, itu ranahnya udah di farmakodinamika. Kita akan mempelajari, bagaimana hubungannya antara obat tersebut dengan efek yang dihasilkan. Kenapa sih? Apa yang dilakukan oleh obat itu? Apakah dia mempengaruhi reseptor, apakah dia akan mengubah, asam basa, atau apapun yang mekanisme farmakodinamika dari obat tersebut. Mekanismenya dalam menimbulkan efek. Kalau farmakokinetika, di sini kita akan lebih fokus ke nasib obatnya. Jadi obatnya itu akan mengalami ATME. Mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eee, ekskresi ya. Metabolisme dan ekskresi ini juga disebut eliminasi. Jadi kita akan melihat, bagaimana sih nasib obat itu di dalam tubuh. Dari farmakokinetika ini kita juga akan mempelajari hubungannya dari dosis obat yang diberikan dengan efek yang dihasilkan. Kita akan melihat nih, eee, menghitung dari dosis sekian, dari dosis A, berapa banyak, dari seluruh obat tersebut yang akan masuk ke sirkulasi sistemik. Berapa banyak yang akan berikatan dengan reseptornya. Berapa banyak yang akan dieliminasikan, berapa yang akan diekskresikan. Kemudian, dari, fase-fase tersebut, kemudian berapa lama sih obat itu akan memberikan efek di dalam tubuh, sehingga bisa dihitung berapa dosis obat yang harus diberikan dan berapa frekuensi penggunaan obat tersebut? Kalau kita mengharapkan kadar obat, steady state ya, maksudnya kadar obat, kan ada di farmakologi kemarin kan kita sudah belajar tentang, eee, M MEC ya, minimum effective concentration. Nah, kalau kita menginginkan obat itu memberikan efek, maka konsentrasi obat di dalam darah itu harus mencapai MEC. Jika kita menginginkan, obat itu bekerja dalam jangka waktu tertentu, maka berapa banyak dosis obat tersebut harus diberikan. Nah, dosis obat ini kita nggak bisa misalnya MEC-nya sekian. MSC-nya misalnya 2 miligram, per liter atau 2 mikrogram per mililiter seperti itu. Maka kita berikan dosis sebesar-besarnya agar biar lama kan adanya di dalam tubuh. Kita nggak bisa seperti itu karena juga harus memperhitungkan efek, toksik yang dihasilkan obat tersebut jika konsentrasi atau dosisnya semakin meningkat. Karena itu, ada yang pemberian obat tidak hanya pemberian sekali, tapi pemberiannya berulang. Dengan mengetahui profil farmakokinetika suatu obat, jadi kita bisa menentukan berapa dosis
terapi obat tersebut, berapa dosis toksiknya, kemudian berapa nih frekuensi yang harus diberikan berdasarkan T setengahnya. T setengah di sini adalah waktu yang dibutuhkan oleh obat agar konsentrasi di dalam darah itu menjadi setengah dari konsentrasi awalnya. Nah, obat itu akan dieliminasikan, akan diekskresikan terus-menerus hingga kadarnya di dalam tubuh mencapai tak hingga. Nah, seperti itu. Jika diinginkan jika diinginkan efek dalam jangka panjang, berarti harus diberikan pemberian yang berulang, diberikan dosis yang berulang ya. Jadi dosis berikutnya ini diberikan kapan? Kan kita tahu misalnya obat seperti paracetamol itu waktu pemberiannya tiap 4 jam, misalnya seperti itu ya. Kemudian obat-obat yang hmm, apa ya yang cukup panjang ya seperti glibenclamid misalnya itu 24 jam apa eh, waktunya gitu. Jadi penggunaannya tiap 24 jam. Nah, seperti itu. Itu tergantung dari sifat obatnya, tergantung dari potensi obatnya, kemudian juga tergantung dari formulasinya. Karena ada obat yang formulasinya lepas lambat. Saya kira kalian pasti udah pernah mendengar tentang itu. Nah, oke. Dari yang kemarin dipelajari, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Ini yang kemarin. Monggo, sudah dipelajari ya, yang pengantar farmakokinetika ya. Bentar. Ini sudah terlihat kan PPT-nya? Sudah saya share. Ayo, monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi PPT yang sebelumnya, silahkan. Coba kita bahas. Sudah ini ya, berarti sudah bisa. Kalau ini sudah dikerjakan juga. Ya, Ibu. Mm-mm. Nah, kalau ini berarti obat A ini mengikuti orde berapa? Orde 0, Bu. Orde 0. Obat B? Orde 1. Kenapa obat A orde 0? Karena kalau dibuat profil konsentrasi versus waktu itu hasilnya linier. Sedangkan kalau yang orde yang obat B itu kalau dibuat linearitas orde 0 itu grafiknya seperti parabola. Tapi kalau konsentrasinya dilenkan dia hasilnya linier. Jadi obat B mengikuti orde 1. Oke. Tahunya linear atau tidak dari mana? Dari R-nya, Bu. Oke, berapa nilai R-nya? Untuk yang obat A apabila dalam grafik ordinal itu negatif 0,99. Untuk obat B negatif 0,92. Nah, apabila dibuat dalam grafik order 1, terbalik Ibu. Untuk obat A negatif 0,92, sedangkan obat B negatif 0,9. Nah, ini dicari yang linear, yang mana ini berarti negatif 1 kan, soalnya grafiknya itu turun dari kiri ke kanan. Jadi untuk obat A lebih linear yang grafik order 1, sedangkan yang obat B lebih linear pada grafik order 1. Mohon maaf, untuk yang obat A lebih linear pada grafik order 0.
Oke, terima kasih. Siapa tadi? Sydney ya? Iya, Ibu. Ya, jadi kita kalau mau membandingkan, jadi ini kan kita lihat ya, ini waktu, ini artinya adalah waktu ketika kita mengambil cuplikan darahnya. Anggap ini dari darah ya. Nah, ini adalah waktu ketika mengambil cuplikan, mengambil sampling. Kemudian ini adalah jumlah obatnya pada saat dilakukan sampling tersebut. Sama ini ada obat A dan obat B. Nah, kita lihat jadi suatu obat itu akan mengikuti reaksi orde ke nol jika kita regresikan akan diperoleh regresi yang linier. Nah, maka berarti obat itu mengikuti reaksi orde nol. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya reaksi orde nol tersebut. Nah, kita lihat di sini ya. Artinya kalau reaksi orde nol ini di mana jumlah obat akan berkurang dalam suatu jarak waktu yang tetap. Jadi kita lihat di sini. Artinya tiap jam maka konsentrasinya akan berkurang 10 miligram per liter. Nah, dia kalau orde nol, obat itu akan berkurang dengan konsentrasi yang tetap dalam jangka waktu yang tetap. Karena itu persamaannya akan mengikuti persamaan ini ya. Jadi perubahan jumlah obat tiap satuan waktu itu sama dengan tetapan laju reaksi orde nol. Nah, ini. Nah, kemudian juga yang penting nanti kita akan melihat persamaan garis. Ini kan persamaan garis. Persamaan garis ini sama dengan pergamaan garis pada umumnya, yaitu Y sama dengan BX plus A. Nah, kita hanya tinggal membayangkan saja kalau di farmakokinetika, maka sumbu X itu adalah waktu. Waktu di mana kita mengambil cuplikan. Sementara sumbu Y itu adalah konsentrasi atau jumlah obat di dalam tubuh yang terukur pada tiap pengambilan cuplikan tadi ya. Karena itu, persamaan di sini, persamaan A sama dengan min K0 dikalikan T plus A0, itu sama dengan persamaan Y sama dengan BX plus A. Nah, di mana ini jumlah obat pada waktu tertentu itu ada pada sumbu Y. Jadi jumlah obat, konsentrasi obat itu pada sumbu Y. Nah, sementara pada sumbu X-nya ini adalah T, yaitu waktu kita mengambil cuplikannya. Sementara di sini tetapan laju eliminasi itu sama dengan B. B itu adalah slope ya. Sementara A0 ini adalah jumlah obat atau konsentrasi obat pada saat T sama dengan 0. Itu adalah A, di mana A ini adalah intercept antara persamaan garis. Ini berarti intercept ini adalah pertemuan antara persamaan garis tersebut dengan sumbu Y. Nah, karena ini adalah pertemuan persamaan garis dengan sumbu Y, berarti intercept ini adalah ketika T-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita mau mencari berapa kadar obat pada saat T sama dengan 0, artinya kita harus menghitung nilai interceptnya, yaitu nilai A. Nah, seperti itu ya. Ini yang kalau orde 1, nah ini jumlah obat itu akan berkurang dengan laju yang sebanding dengan jumlah obat yang tersisa. Jadi kita lihat di sini. Jadi ketika konsentrasi obat itu 100 mg per liter, maka dalam waktu 1 jam konsentrasinya akan tinggal setengahnya. Jadi 50. Berarti kecepatan reaksinya itu adalah 50 mg per liter per jam. Nah, ketika konsentrasi obatnya menjadi 50, maka dalam waktu 1 jam, konsentrasi yang tersisa itu adalah 25 mg per liter
Artinya kecepatan reaksinya adalah 25 mg per liter per jam. Nah, artinya di sini kecepatan reaksinya itu berbeda tergantung berapa konsentrasi awal dari obatnya. Nah, di sini laju hilangnya obat A ini adalah dA per dt, ya, laju hilangnya obat A per waktu itu sama dengan min K. Min K ini adalah tetapan laju eliminasi dikalikan dengan A. Sama, dan ini adalah persamaan garisnya. Yang kita akan pelajari selanjutnya itu obat yang memiliki kecepatan reaksi yang mengikuti reaksi orde 1. Kenapa? Karena ini ya, kalau obat itu mengikuti reaksi orde 1, maka kecepatan reaksinya, kemudian nanti parameter farmakokinetikanya itu tidak dipengaruhi oleh dosis yang diberikan ya, karena kecepatan reaksinya itu akan menyesuaikan dengan sisa obat, sehingga biasanya parameter farmakokinetikanya seperti T setengah, volume distribusi itu akan tetap. Tapi sebaliknya, jika obat itu mengikuti reaksi orde 0, maka kecepatan reaksinya itu, bukan kecepatan reaksinya ya, maka parameter farmakokinetikanya itu akan dipengaruhi oleh konsentrasi obat awalnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini akan dipengaruhi oleh nilai A0-nya, konsentrasi obat pada saat A sama dengan 0. Nah, sebaliknya kalau dia reaksinya orde 1, maka di sini dia tidak dipengaruhi oleh nilai A0-nya. Karena itu, obat diberikan dengan konsentrasi berapapun, maka nanti T setengahnya akan tetap, volume distribusinya juga akan tetap. Kalau obat itu mengikuti reaksi orde 0, maka T setengahnya akan berubah sesuai dengan konsentrasi atau dosis yang diberikan. Jadi harus dihitung berbeda tiap dosis. Demikian juga dengan volume distribusinya, itu juga akan berbeda. Nah, karena itu nanti diperlukan perhitungan khusus untuk obat-obat yang mengikuti reaksi orde 0, karena makanya di sini yang kita pelajari yang mengikuti reaksi orde 1, sehingga persamaan farmakokinetikanya itu mengikuti persamaan farmakokinetika secara umum. Jadi itu ya. Nah, karena obat A mengikuti reaksi orde 0, berarti untuk cara perhitungannya juga mengikuti persamaan reaksi orde 0. Sementara obat B mengikuti persamaan reaksi orde 1. Saya harap kalian sudah mempelajarinya ya. Baik, untuk yang materi kemarin masih ada yang mau ditanyakan? Oh, ini waktunya sudah tinggal 8 menit. Oke, langsung saya pindah ke yang sekarang ya. Nah, kalau yang hari ini ada yang mau ditanyakan? Yang hari ini sudah dipelajari atau paling enggak, karena saya share-nya baru tadi pagi ya, apa paling enggak sudah dilihat, dibaca. Jadi untuk materi ini adalah kita akan menghitung model farmakokinetika dari suatu obat. Jika obat itu diberikan secara
vaskuler. Nah, kita di sini menggunakan data darah. Ini juga sudah saya share link ininya. Jadi nanti silahkan kalau mau ini ya video pembelajarannya nanti silahkan kalian pelajari. Jadi gambarannya, jadi gambarannya obat itu seperti ini. Nah, ini tubuh dianggap sebagai satu kompartemen. Artinya apa? Seluruh tubuh ini dianggap punya lipofilisitas yang sama. Jadi obat itu ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan terdistribusi merata ke seluruh tubuh. Ini yang akan kita pelajari. Nah, ada juga obat, di mana obat itu, ini biasanya untuk obat-obat yang ini ya, antara hidrofilisitas dan lipofilisitasnya itu seimbang. Nah, tapi kadang ada obat-obat yang dia cenderung hidrofil misalnya, atau justru cenderung lipofil. Nah, kalau seperti itu, maka tubuh ini dianggap sebagai dua kompartemen. Kompartemen itu wadah gitu ya. Jadi kompartemen pertama itu adalah sirkulasi darah. Sirkulasi darah dan biasanya sih organ-organ ini ya yang dia organ-organ utama yang dilalui oleh pembuluh darah besar. Nah, di mana ini adalah kompartemen 1. Jadi gitu, obat masuk ke dalam tubuh, dia akan menuju ke kompartemen 1. Nah, setelah itu, karena obat itu lipofilisitasnya berbeda, maka dia akan menuju ke bagian perifer. Jadi bagian perifer ini bisa ke jaringan lemak seperti itu, bisa ke tulang, nah seperti itu ya. Jadi, nah biasanya ini akan lebih lama untuk menuju ke jaringan-jaringan tersebut karena itu dianggap sebagai kompartemen 2. Nah, yang kita bahas di sini adalah kompartemen 1 yang obatnya diberikan secara intravaskuler. Saya kira kalian sudah tahu perbedaannya. Kalau intravaskuler berarti obat itu langsung masuk ke pembuluh darah, ke intravena ya. Intravena atau intraarteri, nah itu bisa. Tapi biasanya yang kita bahas, yang banyak digunakan itu yang intravena. Nah, obat masuk ke intravena, dia akan masuk ke pembuluh darah. Di pembuluh darah, nah ini ada jumlah obat di dalam tubuh. Jadi kalau obat diberikan secara intravaskuler, artinya seluruh dosis obat itu akan masuk ke pembuluh darah. Nah, seperti itu ya. Berarti jumlah obat di dalam tubuh pada saat T0 itu sama dengan dosis obat yang diberikan. Ingat, ini jika obat diberikan secara intravaskuler. Kalau obat diberikan secara ekstravaskuler atau peroral, kita akan bahas minggu depan. Nah, itu beda. Kenapa? Karena tidak seluruh dosis obat yang diberikan itu akan masuk ke pembuluh darah. Kenapa? Obat harus mengalami fase absorpsi terlebih dahulu dan tidak 100% dosis obat yang diberikan akan masuk ke pembuluh darah. Seperti itu ya. Oke, ini persamaannya. Silahkan kalian pelajari. Apalagi ya? Ada yang mau ditanyakan di sini? Ini waktunya udah mau habis. Kalian ada kuliah ya sebentar lagi? Ada, Ibu. Ini di mana kalian? Sudah di kampus? Kuliah yang selanjutnya juga Zoom online, Ibu. Oh ya wes. Oke, jadi kita bahas itu ini ya. Nanti silahkan kalian pelajari, bisa dari video pembelajaran. Oke, selanjutnya ini tes tengah. Nah, beberapa parameter farmakokinetika yang bisa dihitung itu adalah di depan. Nah, ada tetapan laju eliminasi, volume distribusi, AUC, T setengah, dan clearance. Nah, seperti tadi, kalau kita punya data, kemudian apa sih yang harus dilakukan? Kita langsung ke perhitungan aja ya. Jadi kalau misalnya yang lainnya silahkan kalian pelajari dari video pembelajaran saja. Jadi kita lihat
farmakokinetika. Jadi kita lihat di sini. Kita kalau misalnya akan mendapat data, itu adalah data seperti tadi ya, data waktu dan data CP, konsentrasi obat di dalam darah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Seperti ini. Jadi sama seperti tadi, ubah karena ini mengikuti orde 1, berarti ubah konsentrasi itu dalam bentuk log atau len. Kemudian regresikan. Kalau sudah diregresikan seperti ini ya, maka kalian akan mendapatkan persamaan. Dari regresi, kalian kan akan memperoleh nilai A, nilai B, dan nilai R. Nilai R ini kenapa harus dilihat? Untuk melihat apakah linear atau tidak. Kalau sudah linear, berarti data yang kalian masukkan sudah benar. Nah, dari sini berarti kalian punya nilai A dan nilai B. Nah, kita lihat di sini di mana nilai A ini berarti kan A0 ya, intercept, kemudian nilai B ini adalah nilai tetapan laju eliminasi. Kalau kalian pakai data log, berarti nilai B itu sama dengan min K per 2,303. Kalau kalian mau mencari nilai K, berarti nilai A tadi dikalikan 2,303. Kalau kalian pakai len, berarti nilai nilai B tadi sama dengan nilai K, tetapan laju eliminasi. Kalau sudah kalian peroleh persamaannya, ya sama dengan BX plus A, berarti kalau kalian mau menghitung T setengah, tinggal masukkan ke rumus. Rumus T setengahnya kan 0,693 per K. Nah, tinggal dihitung. Volume distribusi juga sama. Volume distribusi kan dari jumlah obat di dalam tubuh per konsentrasi. Nah, jumlah obat di dalam tubuh pada saat T0 itu sama dengan dosis. Nah, dosis pasti diketahui sehingga kalian bisa menghitung volume distribusi. Tuh, kalau masukkan ke ini, kalian tinggal masukkan saja titik-titiknya ya. Yang pasti di sumbu X ini adalah T, datanya adalah linear. Nah, pada sumbu Y ini adalah konsentrasi dan pada kertas ini adalah kertas logaritmik. Jadi pada sumbu Y-nya ini adalah logaritmik. Penjelasannya silahkan kalian baca atau kalian ya lihat aja di video pembelajaran ya. Jadi di sini bisa kalian hitung. Oke. Ini berarti bisa dihitung ya. Oh, coba aja. Berarti nanti ini aja ya. Kalian kerjakan. Jadi di sini ada 2 contoh soal. Silahkan kalian kerjakan. Yang pertama dan yang kedua. Nanti saya buat ini aja deh di MMP. Nanti silahkan kalian upload hasil pekerjaannya di sana. Seperti itu ya. Monggo ada yang mau ditanyakan? Ini sudah 7.42. Gimana? Bisa dibayangkan? Belum. Ya wes, ini aja coba aja dikerjakan ya karena ya ini udah 7.42, saya khawatir mengganggu ini yang kuliah berikutnya. Sudah ya, jadi gini aja, silahkan contoh soal tadi yang saya serahkan ke kalian itu PPT-nya. Ada juga kan ya contoh soalnya ya. Nah, silahkan itu dikerjakan, kemudian saya beri waktu berarti kalian nanti sampai hari Minggu ya, silahkan dikerjakan. Hari Minggu waktu terakhir untuk upload
di MMP seperti itu. Jadi nanti kita kuliah di hari Senin, kita udah masuk ke data darah. Kok data darah? Iya, data darah sih, IV, yang ekstravaskular ya. Gimana? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada. Jadi silahkan ya, itu dikerjakan ya PR-nya ya. Ada 2. Silahkan kalian kerjakan dua-duanya. Nanti kalian upload di MMP. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih, semoga kita bisa ketemu minggu depan ya. Harap dikerjakan, karena farmakokinetika itu intinya adalah latihan soal. Jadi ketika kalian sering latihan mengerjakan soal, maka akan mudah untuk menyelesaikan soal-soal yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya tutup ya.